saya Rizka Hesinidias, CGB Angkatan 9 dari SD Negeri Diponegoro, Kecamatan Padangan. Saya akan melakukan wawancara sebagai pemenuhan tugas modul 3.1. Saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, Bapak Emadi Yunanto SPDSD, dalam tugas modul 3.1. Selamat pagi Pak. Mohon izin, saya ingin mewawancarai panjenengan sebagai pemenuhan tugas saya CGB Angkatan 9 untuk modul 3.1. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, sebagaimana kita tahu bahwa kasus yang merupakan dilema etika adalah kasus-kasus dengan benar kebijakan dua-duanya adalah ada kebenarannya, itu yang dilema etika. Jadi ada dua kebijakan yang harus kita pilih, yang mana kebijakan satu itu juga benar, kebijakan dua juga benar, itu yang dilema etika. Kemudian yang bujukan moral itu kasusnya lebih mudah untuk diselesaikan. Karena apa? Untuk yang bujukan moral itu sudah jelas kebenarannya. Jadi dua kasus, yang satu benar, yang satu jelas salah. Itu untuk yang bujukan moral. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan? Pripun Pak? Masih untuk menyelesaikan masalah yang mengandung kebajikan kedua-duanya, ya, kedua-duanya itu masuk dalam ranah dilema etika. Itu kita melihat prosedurnya dulu, artinya siapa yang mengeluarkan kebijakan. Ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh pihak yang lebih tinggi dari kita, itulah yang lebih diutamakan. Itu. Kemudian selain itu juga kita tidak lupa tetap mengkomunikasikan, berbicara dengan teman-teman tim satu sekolah, tim kerja satu sekolah, artinya dengan teman-teman guru, mana yang terbaik. Gitu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah yang saya lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan adalah mengoptimalkan kakak Gemini kita, ya, mengoptimalkan kakak Gemini kita. Jadi artinya kakak Gemini kita itu bukan untuk membahas pembelajaran tok, ya. Jadi semua permasalahan yang ada di sekolah nanti kita bicarakan bersama di sekolah. Semua permasalahan. Jadi baik itu pembelajaran ataupun yang berhubungan dengan dilema etika ini, kebijakan ini tetap kita bicarakan bersama-sama. Itu prosedur yang saya lakukan. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif yang pernah saya lakukan itu menurut saya yang paling efektif adalah teman-teman kita, ya. Jadi yang saya sampaikan di awal tadi itu adalah jalan yang paling efektif. Jadi kita mengoptimalkan hasil pemikiran dari teman-teman satu tim, itu yang paling efektif menurut saya. Selanjutnya, hal apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan panjenengan
pada kasus-kasus dilema etika. Yang menjadi tantangan dalam pengambilan kasus dilema etika itu ketika berbenturan waktu. Jadi artinya dua kegiatan yang sama-sama urgent itu dilaksanakan dalam waktu yang sama juga. Itu merupakan tantangan. Jadi kita harus bisa benar-benar memilih dan milah yang mana yang paling penting, mana yang harus kita prioritaskan. Itu adalah merupakan tantangan bagi kita. Mungkin ada contohnya Pak. Misalkan gini, jenengan itu kan tugas bagi guru, artinya mengajar adalah utama bagi kita. Ya. Jadi memintarkan anak, mentransfer ilmu itu adalah utama bagi kita. Kemudian jenengan itu mendapatkan tugas lagi dari dinas untuk melaksanakan pelatihan. Artinya kan kita harus bisa memilih mana yang harus saya pentingkan, gitu. Jadi mana yang harus saya pentingkan, artinya ketika menghadapi kasus tersebut, kasus yang saya katakan tersebut, artinya kita memilihnya otomatis saya memilih dinas. Kenapa? Karena dinas adalah pengambil kebijakan yang lebih tinggi daripada kepala sekolah. Itu tantangan yang berat ya Pak. Kemudian untuk mengambil keputusan, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus, atau Bapak menyelesaikan langsung di tempat, atau ada jadwal untuk menyelesaikannya, baik dalam bentuk maupun prosedurnya? Berikut Pak. Kalau jadwal itu tidak ada, jadi tergantung kasusnya. Jadi kasusnya itu kapan, itu baru kita selesaikan. Ada kasus, ada penyelesaian, ada kasus, ada solusi untuk memecahkan. Itu menurut saya seperti itu. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Faktor yang membantu saya dalam pengambilan keputusan masalah dilema etika, ya, itu yang paling mendukung itu adalah stakeholder yang ada di sekolah saya, gitu loh. Jadi semua guru itu sangat penting bagi saya untuk membantu saya menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Baik Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus dilema etika? Pelajaran yang dapat kita petik dalam penyelesaian kasus masalah dilema etika itu yang penting itu intinya, karena kita guru, itu semua permasalahan itu harus mengacu pada keberpihakan pada siswa. Artinya adalah itu. Jadi semua keputusan, semua kebijakan itu harus mengacu kepada keberpihakan kepada siswa. Baik Pak, terima kasih atas waktu untuk wawancara, dan saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah. Demikianlah wawancara saya dengan Kepala SDN Diponegoro, Bapak Eman Yunanto, sebagai pemenuhan tugas CGP Angkatan 9 pada modul 3.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.